Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvania Edwarman dengan NIM 21060183 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan memenuhi tugas statistika saya dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alfon Satrianto SEME dengan materi bab 6 yaitu deret berkala dan peramalan. Pada materi deret berkala dan peramalan ini, kita akan mempelajari tentang analisis tren, analisis variasi musim, analisis siklis, terus menggunakan analisis tren untuk mendapatkan estimasi nilai di masa mendatang, serta pengelolaan analisis deret berkala dengan Microsoft Excel. Data deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Manfaat dari analisis data berkala adalah mengetahui kondisi masa mendatang atau meramalkan kondisi mendatang. Peramalan kondisi mendatang bermanfaat untuk perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, serta bidang lainnya. Nah, komponen data berkala ada tren, variasi musim, variasi siklus, dan variasi tidak tetap atau disebut dengan irregular. Tren adalah suatu gerakan kecenderungan naik turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau smooth. Tren ini contohnya adalah ada tren positif dan tren negatif. Tren positif adalah mempunyai kecenderungan nilai ramalan atau Y meningkat dengan meningkatnya waktu dengan lambang X. Persamaan tren positif adalah Y action sama dengan A ditambah BX, di mana A adalah konstanta dan B adalah tingkat kecenderungan. Apabila X naik satu satuan, maka Y action akan naik sebesar B satuan. Tren positif mempunyai slope gradient atau kemiringan garis yang positif, yaitu dari bawah ke atas. Sedangkan tren negatif mempunyai kecenderungan nilai Y action menurun dengan meningkatnya waktu atau X. Persamaan tren negatif sama dengan Y action sama dengan A dikurang BX, di mana A adalah konstanta dan B adalah tingkat kecenderungan. Apabila X naik satuan, maka Y action akan turun sebesar B satuan. Tren negatif mempunyai slope gradient atau kemiringan garis yang negatif, yaitu dari atas ke bawah. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode analisis tren. Yang pertama ada metode semi rata-rata. Metode semi rata-rata ini membuat tren dengan cara mencari rata-rata kelompok data. Langkah-langkah dalam memperoleh garis tren dengan metode ini adalah yang pertama, mengelompokkan data menjadi dua bagian. Jika jumlah data ganjil, maka nilai yang di tengah dapat dihilangkan atau dihitung dua kali, yaitu satu bagian menjadi kelompok pertama dan satu bagian menjadi kelompok kedua. Lalu, yang B menghitung rata-rata, hitung kelompok pertama atau K1 dengan kelompok kedua atau K2. K1 diletakkan pada tahun pertengahan pada kelompok 1 dan K2 diletakkan pada tahun pertengahan pada kelompok 2. Nilai K1 dan K2 merupakan nilai konstanta dan letak tahun merupakan tahun dasar. Nilai K1 dan K2 menjadi intercept pada persamaan trennya. Yang C menghitung selisih K2 dikurang K1. Apabila K2 kurang K1 besar 0, berarti trennya positif. Dan bila K2 kecil dari K1, maka trennya negatif. Yang D, nilai perubahan tren diperoleh dengan cara K2 dikurang K1 dibagi dengan tahun dasar 2 dikurang tahun dasar 1. Nah, untuk mengetahui besarnya tren selanjutnya, tinggal memasukkan nilai X pada persamaan Y action sama dengan A ditambah BX yang sudah ada.
Selanjutnya, metode kuadrat terkecil. Tren dengan metode kuadrat terkecil diperoleh dengan menggunakan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dan kuadrat selisih data asli dengan data pada garis tren. Apabila Y menggambarkan data asli dan Y aksen merupakan data tren, maka metode terkecil dirumuskan dengan sigma Y dikurang Y aksen kuadrat. Rumus garis tren dengan metode kuadrat terkecil adalah Y aksen sama dengan A ditambah BX. Y aksen merupakan nilai tren dan A merupakan nilai konstanta, yaitu nilai Y pada saat nilai X sama dengan 0. B nilai kemiringan, yaitu tambah nilai Y apabila X bertambah satu satuan. X adalah nilai periode tahun. Selanjutnya, metode kuadratis. Untuk tren yang sifatnya jangka pendek dan menengah, kemungkinan tren akan mengikuti pola linear. Namun demikian, dalam jangka panjang pola bisa berubah, tidak linear. Oleh sebab itu, apabila tidak linear dan diduga dengan persamaan linear, hasil ramalannya akan berbeda atau tidak cocok. Salah satu metode yang tidak linear adalah metode kuadratis. Persamaan tren kuadratis dirumuskan sebagai berikut. Y aksen sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Selanjutnya, tren eksponensial. Tren eksponensial adalah suatu tren yang mempunyai pangkat atau eksponen dari waktunya. Bentuk persamaan eksponensial dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A dikali dengan 1 tambah B kuadrat. Langkah dalam penjelasan persamaan tren eksponensial adalah sebagai berikut. Yang pertama, data Y dibuat nilai contohnya Y sama dengan 4,2 dan nilai Ln-nya 4,2 dicari dengan A. Kalkulator tulis 4,2, tekan Ln atau B. Dengan cara Microsoft Excel, tekan ikon Fx, lalu pilih Metric, setelah itu pilih Ln pada function name, tekan OK pada kontak Ln, ada baris number, istilah nilai pada kotak tersebut, maka nilai Ln 4,2 akan muncul, yaitu 1,435. Yang kedua, mencari nilai X, Ln, Y, dan X kuadrat. Yang ketiga, memasukkan seluruh nilai ke data rumus. Selanjutnya, memilih tren yang lebih baik. Telah diterangkan di atas, untuk analisis tren dapat menggunakan metode rata-rata, metode least square, metode kuadratis, atau metode eksponensial. Dari beberapa metode tersebut, mana yang lebih baik? Untuk menentukan mana yang lebih baik, digunakan ukuran ketepatan, yaitu seberapa tepat sebuah alat peramalan tersebut menduga kejadian yang sebenarnya. Semakin tepat, semakin baik. Dengan demikian, alat yang lebih tepat akan mempunyai derajat kesalahan yang lebih kecil. Untuk mengukur ketepatan, maka diperlukan nilai selisih antara data dengan peramalan yang paling kecil. Apabila sigma Y kurang Y kuadrat dikuadratkan paling kecil, maka metode tersebut dirasakan paling tepat atau mempunyai tingkat kesalahan yang lebih kecil. Selanjutnya ke dalam analisis variasi musim. Variasi musim terkait dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim atau bulan tertentu dalam satu tahun. Yang pertama, metode rata-rata sederhana. Metode rata-rata sederhana mengasumsikan bahwa pengaruh tren dan siklus yang tidak beraturan tidak besar dan dapat dianggap tidak ada. Indeks musim yang hanya berdasarkan pada data aktual dan nilai-nilai rata-ratanya saja. Indeks musim dirumuskan sebagai berikut. Indeks musim sama dengan rata-rata per kuartal dikali 100 dibagi dengan rata-rata total. Nah, ini merupakan contoh dari indeks musim rata-rata per kuartal. Nah, yang pertama, membuat rata-rata setiap triwulan dan totalnya, lalu menghitung indeks musim. Rata-rata totalnya 65,90 adalah untuk satu tahun, sehingga
Untuk setiap triwulannya harus dibagi dengan 3 menjadi 65,90 dibagi 3 dapatnya 21,97. Maka indeks musim pertama yaitu rata-rata triwulan dikali dengan 100 per rata-rata total, yaitu 30,28 dikali 100 dibagi dengan 21,97, maka hasilnya 137,83. Begitu seterusnya sampai indeks musim ketiga. Selanjutnya, produksi pada tahun 2015 direncanakan 72,41 juta ton, maka setiap triwulannya rata-rata totalnya adalah 72,41 dibagi 3, maka hasilnya 24,14 juta ton. Untuk setiap triwulan targetnya adalah target setiap triwulan sama dengan indeks musim dikali dengan rata-rata total per 100. Maka target triwulan 1 yaitu 137,83 dikali dengan 24,14 dibagi 100, maka hasilnya 33,27 juta 27 juta ton sampai dengan target triwulan ketiga. Selanjutnya, metode rata-rata dengan tren. Metode rata-rata dengan tren dilakukan dengan cara yaitu indeks musim diperoleh dari perbandingan antara nilai data asli dibagi dengan nilai tren. Oleh sebab itu, nilai tren Y aksen harus diketahui dengan persamaan Y aksen sama dengan A ditambah BX. Selanjutnya, analisis siklis. Sejauh ini sudah dipelajari komponen deret berkala yaitu T sama dengan tren dan S sama dengan variasi musim. Dari 4 komponen tersebut, deret berkala yaitu Y sama dengan T kali S kali C kali I. Bagian ini akan mengkaji siklus C. Siklus yaitu suatu perubahan atau gelombang naik dan turun dalam satu periode dan berulang pada periode lainnya. Perekonomian sebagaimana gelombang dalam fisika juga mengalami siklus dan resesi, pemulihan, ledakan, dan krisis. Suatu siklus biasanya mempunyai periode tertentu untuk kembali ke titik asal. Periode ini dikenal dengan lama siklus. Pada contoh ini, lama siklus 4 tahun. Siklus juga mempunyai frekuensi, yaitu siklus yang dapat diselesaikan dalam satu periode waktu. Frekuensi sama dengan 1 per lamanya siklus. Bagaimana mencari indeks siklus? Kita ketahui bahwa komponen data berkala adalah Y sama dengan T tambah kali S kali C kali I. Apabila Y, T, dan S diketahui, maka CI dapat diperoleh dengan cara T kali C kali I. I sama dengan Y dibagi dengan S. Di mana T kali C kali I menunjukkan data normal untuk memperoleh faktor siklus. Maka unsur tren dikeluarkan dari data normal sehingga faktor siklus menjadi CI sama dengan TCI dibagi dengan T. Ini merupakan contoh dari indeks siklus. Selanjutnya gerak tak beraturan. Ingat, Y sama dengan T kali S kali C kali I. TCI sama dengan Y dibagi S. CI sama dengan TCI dibagi T dan I sama dengan CI dibagi C. Ini merupakan contoh dari gerak tak beraturan. Selanjutnya itulah menganalisis analisis deret berkala dengan Microsoft Excel. Masukkan data Y dan data X pada sheet Microsoft Excel. Misalnya data Y di kolom A dan data X pada kolom B dari baris 1 sampai 5. Klik icon tools, pilih data analisis, dan pilih Simple Linear Regression. Lanjut, pada kotak data tertulis Y variabel cell range, masukkan data Y dengan memblok kolom A atau A1 dengan A5. Pada X variabel cell range, masukkan data X dengan memblok kolom B atau B1, B5. Lalu kita klik OK, maka hasilnya akan keluar Y aksen sama dengan A ditambah BX, dan A dinyatakan sebagai intercept dan B sebagai X variabel 1 pada kolom coefficients. Seperti ini contoh dari data mencarinya melalui Microsoft Excel.
Selanjutnya ke dalam ringkasan. Deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat dalam periode waktu tertentu. Deret berkala mempunyai 4 komponen, yaitu tren T, kecenderungan jangka menengah dan panjang serta bersifat mulus atau smooth. Ada variasi musim dengan lambang S, dan pola perubahan data dalam waktu musim, baik bulan maupun triwulan atau semester yang pada umumnya waktunya kurang dari 1 tahun. Lanjut ada siklus dengan lambang C, yaitu pola perubahan fluktuasi naik dan turun yang mempunyai lama periode dan frekuensi yang stabil dalam jangka panjang, dan gerak tak tertentu atau I, yaitu gerak yang tak beraturan akibat bencana alam, perang atau krisis. Darat berkala Y biasa dinyatakan dengan Y sama dengan T kali S kali C kali I. Selanjutnya, pendugaan persamaan tren dapat menggunakan metode semi rata-rata, metode kuadrat terkecil, metode kuadratis, metode keeksponensial. Metode dengan nilai sigma dalam kurung Y dikurang Y aksen kuadrat terkecil adalah metode yang terbaik. Pada pendugaan variasi musim dengan menggunakan angka indeks musim, ada beberapa cara menduga angka indeks musim, yaitu metode rata-rata sederhana, metode rata-rata sederhana dengan tren, dan metode rasio rata-rata bergerak atau moving average. Lanjut, rata-rata bergerak dipergunakan untuk menghaluskan tren sebuah deret berkala. Tidak ada aturan khusus mengenai pergerakan rata-rata, namun tetap memperhatikan tren data. Untuk menghitung indeks siklus, dapat menggunakan 6 langkah, yaitu mengetahui data asli Y, membuat nilai tren, menghitung indeks musim S, dan menghitung nilai normal, yaitu TCI sama dengan Y dibagi S. Menghitung faktor siklus dengan mengeluarkan pengaruh tren, CI sama dengan TCI dibagi T, dan mencari indeks siklus dengan melakukan metode rata-rata bergerak, data CI. Untuk mencari indeks tidak beraturan I dapat dilakukan dengan pembagian faktor siklus CI dengan siklus C, CI dibagi dengan C. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.